keterangan di sini. Pada keterangan di sini, untuk faktor transport kita menggunakan 30%, di mana ini sudah aturan baku dari pabriknya, jadi kita menggunakan 30%. Terus faktor kemiringan conveyor, untuk faktor kemiringan conveyor memiliki eh, faktor berbeda tergantung dengan kemiringan dari conveyor tersebut. Nah, untuk kemiringan tersendiri kita memakai eh, sudut 0, 5, 10, 15, dan 20. Sedangkan untuk konsumsi daya gunanya untuk menghitung daya untuk menyesuaikan dengan pemilihan dari motor yang digunakan untuk menggerakkan screw conveyor. Selanjutnya itu daya motor yaitu Nmin, eh, di mana rumusnya itu N dikali koefisiennya itu 1,1 dibagi dengan efisiensi dari motor. Terus keempat, torsi penggerak seperti yang dipaparkan pada slide. Nah, berikut dari hasil perhitungan screw conveyor dengan variasi sudut inklinasi kapasitas 15 ton per jam dengan diameter 0,318 meter dan panjang 5,5 meter. Eh, Dapat dilihat pada tabel di sini untuk eh, yang dicari dari eh, perhitungan ini yaitu kecepatan skru, konsumsi daya, daya motor, dan torsi penggerak. Nah, dari keempat komponen tadi dapat dilihat bahwa dengan semakin besarnya sudut inklinasi juga nilai dari keempat komponen tadi seperti kecepatan, konsumsi daya, daya motor, dan torsi juga ikut naik gitu. Selanjutnya itu analisis dari perhitungan screw conveyor, di mana parameter kecepatan screw seperti konsumsi daya, kecepatan, daya motor, dan torsi penggerak yang dibutuhkan untuk memindahkan material sebesar 15 ton per jam dengan dimensi 318,5 mm dan panjang 5,5 meter sebanding dengan variasi sudut inklinasinya. Dan juga untuk spesifikasi motor yang dibutuhkan screw conveyor kapasitas sebesar 15 ton per jam dengan dimensi 318,5 mm dan panjang 5,5 meter. Untuk 0 sampai 20 sudut sudut adalah dengan spesifikasi motor 1 LA6 106 dengan daya 2,2 kW. Iya. Dan selanjutnya itu untuk spesifik kopling yang dibutuhkan untuk screw conveyor dengan kapasitas sebesar 15 ton per jam dengan dimensi 318,5 mm dan panjang 5,5 meter. Untuk inklinasi 0 adalah tipe RWN dengan hub grey cast iron dengan size 178. Sedangkan untuk inklinasi 5 hingga 20 menggunakan size 198 dengan tipe yang sama. Selanjutnya itu penutup dari kesimpulan dari kerja praktek ini itu yang pertama kecepatan eh, besar kecepatan skru, konsumsi daya, kecepatan propulsi dan torsi penggerak semakin besar seiring naiknya nilai sudut inklinasi skru conveyor. Yang kedua, screw conveyor dengan kapasitas 15 ton per jam, diameter 0,318 meter dengan lebar pitch 0,295 meter, dapat menggunakan spesifikasi motor 1LA6 106 dengan daya 2,2 kW untuk variasi inklinasi 0 sampai 20 derajat. Yang ketiga, screw conveyor dengan kapasitas 15 ton per jam dengan diameter 0,318 meter dan lebar pitch 0,295 meter dapat menggunakan spesifikasi coupling tipe RWN dan hub grey cast iron dengan size 178 untuk inklinasi 0 dan size 198 untuk inklinasi 5 hingga 20 derajat.
Eh, Sekian dari presentasi saya. Mungkin ada tanggapan dari Bapak. Oke, kasih. Jadi kerja prakteknya di screw conveyor. Ya, Gitu ya. Pak. Jadi secara umum conveyor ya. Conveyor ini alat apa ini? Alat pemindah material, Pak, dari Hmm. satu tempat ke tempat lain Oke. gitu. Ya, Pak. Kalau saya ingin memindahkan material dari tambang ke semen Padang itu batu kapur pakai apa saya? Eh, Menggunakan belt conveyor, Pak. Belt. Kalau ini screw ya. Iya, Pak. Mengapa saya menggunakan belt, tidak screw? Karena jikalau materialnya eh, seperti batu kapur yang eh, secara materialnya itu kasar, dapat merusak dari skrunya tersendiri, Pak, karena ada gesekan antara material dengan skru maupun dengan apa namanya case dari skru tersebut, Pak. Kalau saya memindahkan alat dari material dari vertikal bagaimana pakai apa itu? Untuk vertikal kita dapat menggunakan bucket elevator, menggunakan elevator, Pak. Elevator. Apa kriteria lain untuk memindahkan material selain apanya? Itu kan ya sebenarnya apa? Skru ini banyaknya di material jenis apa dia dipindahkan? Menurut Anda? Eh, iya, Pak. Baik, Pak. Untuk screw sendiri itu biasanya digunakan untuk material granular, Pak, yang bersifat bubuk atau Powder ya, ya, powder ya powder. ya, sudah bubuk ya. Jadi kalau batu kapur itu kan belum jadi bubuk ya, Ya, betul ya. belum, Kalau bucket tuh betul, Pak. belum jadi bubuk juga kan? Belum, Pak. Cuman Kalau yang ya eh, ya masih masih bisa masih untuk apa yang ya, masih kasar. masih bongkahan, bongkahan ya. Iya, Pak. Kalau bubuk, kalau vertikal bubuk pakai apa biasanya? Ada tuh di semen Padang Menggunakan yang pakai kompresor dia sebagai tenaganya. Kalau kamu pakai apa ya? Pakai motor ya? ke motor, Pak. Drive unitnya motor, Pak. Hmm? Nggak tahu. Ada? Belum sampai. Belum sampai, Pak. Tuh. Kalau pneumatik itu pakai apa? Apa itu? Ada pneumatik conveyor apa begitu? Ada ya? Pernah dengar? Enggak. Hmm, Enggak, belum pernah dengar, Pak. Cuman kalau dari bahasanya mungkin menggunakan kompresor angin gitu, Pak, Ya macam-macam. untuk Cari aja pneumatic conveyor, ada nggak istilah itu misalnya? Atau pneumatik apa begitu? Harusnya ada ya. harusnya ada, Pak. Cuman Berarti kemarin itu saya ya kita jangan mengukur-ukur dulu. Eh, Kalau memindahkan material tuh syaratnya tuh apa-apa saja berarti itu. yang pertama jarak dari suatu tempat ke tempat lain, Pak. Hmm. Untuk jaraknya, terus untuk materialnya, syarat dari materialnya juga memengaruhi alat untuk pemindahannya, Pak. Baik Karakteristik ya, ukuran, karakteristik. ya karakter. Atau juga Mm. ini berpengaruh sudutnya, vertikal, horizontal, bermiring itu pengaruh. Iya, berpengaruh, Pak. Ada pengaruh. Iya. Kalau misalnya dia horizontal itu bisa menggunakan belt conveyor ataupun eh, dengan kemiringan yang ditentukan bisa menggunakan belt conveyor. Cuman kalau misalnya dia memindahkan secara vertikal itu menggunakan alat lain gitu, Pak. Menggunakan elevator. Elevator ya. Iya, Pak. Elevator itu macam-macam. Ada yang dalam pemindahnya dalam bucket, ada yang dalam eh,
ada yang bentuk lain gitu ya, ya kan? Iya, Pak. Benar, Pak. Iya. Oke. Kalau di screw conveyor ini vertikalnya, horizontal ada nggak? Oke, Hmm, memakainya ada, cuman ada, Pak. Cuman kalau yang saya temukan di semen Padang itu nggak ada yang benar-benar horizontal, Pak. Yang nol derajat itu nggak ada. Paling ada yang ada itu yang eh, memiliki sudut inklinasi, gitu, Pak. ya banyak juga yang horizontal kan. Iya, Ya. ada, Pak. Kalau vertikal gimana? Kalau vertikal menggunakan screw conveyor untuk material granular ataupun semen nggak bisa, Pak, karena eh, sifat dari bubuk itu kan ringan gitu, Pak. Jadi dengan menggunakan screw conveyor material itu akan tetap jatuh ke bawah gitu, Pak. Ya bisa ya. Berapa sudut yang paling yang paling maksimum? Tahu? Dari referensi yang saya baca itu 20, Pak. 20 20. derajat itu maksimalnya. Jadi kalau vertikal tuh harusnya ditiup lagi ya, Iya, Pak. pakai pneumatik. Pneumatik tuh apa artinya pneumatik? Eh, eh, Menggunakan angin sebagai Angin. media ini ya, Pak. Pneumatik tuh angin ya. Alatnya yang bisa membuat tekanan anginnya apa nih? Kompresor, Pak. Kompresor. Oke, ya. Terus daya conveyor ini besar atau kecil skru ini menurut Anda? Hmm, Motornya. Dayanya eh, kecil, Pak. Relatif kecil. Oke. Ya, Terus kecil. kalau orang merancang skru ini, data apa yang paling utama yang harus diketahui? Hmm, yang pertama itu material yang diangkut, eh, maksudnya itu Ya, oke. seperti densitas ataupun kapasitas gitu, Pak. Berapa Kapasitas. kapasitas? Ya, Kapasitas yang kapasitas data yang utama kan? Apa ya, satuannya Pak. kapasitas? Eh, Ton per jam, Pak. Ton per Kalau jam. yang digunakan. Mm-mm. Jadi selain eh, jenis material yang berbentuk apa powder ya atau Ya, powder granular ya. granular. Kita yang paling utama itu adalah kapasitas ya. Ya, Kapasitas itu Pak. nanti berimplikasi ke apanya? Eh, Berimplikasi ke konsumsi daya yang dibutuhkan, Pak. Konsumsi daya yang dibutuhkan. Oke, sekarang pertanyaannya. Anda tahu, saya ini kan skru ini saya di Semen Padang tuh lama dulu itu, sekitar 4 tahun. Ya, Pak. Skru ini termasuk yang saya pegang-pegang juga ini. Saya rancang seperti Anda, Ya, rumus-rumusnya mungkin saya agak lupa ya, tapi ya seperti yang Anda omong ini sudah kayak makan pagi juga saya. ya, Pak. Eh, tapi sebenarnya setelah saya sekarang ini berpikir enggak, merancang ini pakai tabel aja sudah. Ya kan rancang cuma cari daya, dimensi, diameter ya. Ya, Pak. Eh, tapi yang paling penting tuh kalau putaran sih disesuaikan, biasanya putaran itu disesuaikan dengan putaran motornya. Anda tidak bisa cari ada putarannya lambat Anda dapatnya. Saya tidak tahu. Yang saya dapatkan itu ya, Pak, 7 hingga 11 RPM, Pak. Nah, kan motornya itu kan tinggi ya putarannya. Tidak mungkin segitu ya. Iya, Pak. Ya. Nah, apa yang Anda lakukan? Eh, untuk kalau yang dari yang saya
pelajari di Semen Padang itu ada menggunakan eh, gear reduction gitu Pak untuk mengurangi kecepatan screw-nya itu Pak. Kira. Untuk mengurangi kecepatan motor ya. Ini speednya ini kan rendah atau tinggi nih kalau Anda pikir? Dari motornya itu Bukan tinggi bukan Pak. dari speed Cuman dari kalau skrunya. relatif rendah Pak. Rendah atau sangat rendah? Rendah. Terus, Relatif rendah Pak. Ya, ya, relatif sangat rendah ini kan 7 RPM itu kan 7 kali berputar ya, dalam 1 menit ya. ya. 7 RPM itu artinya 1 menit. 1 menit kan lama Berapa itu kali 60 putaran? detik. 7 kali dia berputar lambat Ya, sekali itu. ya. 10 RPM itu lambat sekali juga. Hmm, Hmm, satu putaran itu. ya, sedangkan motor itu kan putarannya di atas 1.500 RPM. Mana ada motor Ya, listrik yang putarannya segitu. Nah, pakai transmisi, roda gigi. Roda gigi apa Anda yang paling cocok untuk itu? Anda pakai roda hmm, gigi ya, kalau bilang tadi. nggak ada di sini ya Pak. Enggak, Cuman menurut di, ilmu Anda, ilmu apa? ya menggunakan roda gigi Pak. Ya, roda gigi apa? Atau Hmm, kurang tahu saya Pak. Kalau untuk transmisinya kurang tahu saya Pak. besar sampai segede sampai sekarang belum tahu ya roda gigi apa yang paling tinggi rasio transmisinya. Artinya reduksinya tinggi sekali itu, ya kan? Iya, Dari ribuan RPM ke cuma 10. Itu namanya rasio reduksi. Pernah dengar ya? Rasio reduksinya tinggi ya? iya Pak. Belum. Kalau Orang mesin harus tahu. istil- Hmm. Ya, pakai sistem apa yang paling banyak di screw conveyor roda gigi apa yang dibuat di situ, dipasang di situ? Teman ini bisa jawab nggak nih? Ada yang bisa jawab? Masa nggak bisa memprediksi? Nanti ditanya orang mesin. Kan Anda merancang ya, sampai merancang roda gigi. iya Pak. Terus kupling Anda buat. Kupling itu untuk apa di situ? Hmm, Apa perlu kupling? untuk meneruskan ini Pak. Apa namanya? Putaran dari motornya ke screw Pak. Ke screw Pak. Skrunya meneruskan. Apa pakai kupling? Bagaimana bentuk kuplingnya tahu? Apa kupling itu? Tuh, Pak. Dia pakai flexible coupling Pak. Ya bentuknya kayak apa? Fleksibel ya, fleksibel kupling itu mengapa fleksibel? Anda tahu bentuknya? Eh, iya Pak. Bentar. Bentar Pak. Coba cari di internet misalnya. Transmisi roda gigi yang rasio transmisinya tinggi atau fleksibel coupling. Apa fungsi coupling di situ?